Di mana Yesus mengaku Tuhan dan minta untuk disembah. Pertanyaan di atas sering dilontarkan oleh umat Islam untuk mempengaruhi orang Kristen yang bodoh supaya ikut menolak Yesus sebagai Tuhan. Alkitab banyak memberitahukan jika Yesus itu adalah Tuhan Yahweh, Tuhan yang berbicara kepada semua nabi di Perjanjian Lama. Silahkan tonton penjelasan saya di video di bawah ini hingga selesai. Umat Islam sering mempertanyakan ketuhanan Yesus di Alkitab, sedangkan Al-Quran saja ada beberapa ayat yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Allah menjadi manusia yang kemudian diberi nama Yesus atau Yeshua, artinya Juru Selamat atau Yahweh yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka, adalah Allah yang merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Sehingga sudah barang tentu berita tentang Yesus di kitab Injil lebih banyak keterangan ketika ia bertindak atau melayani sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai hamba atau manusia sudah pasti tujuannya bukan untuk menyatakan diri sebagai Tuhan, apalagi untuk minta disembah, tetapi untuk melakukan misinya, yaitu sebagai kurban keselamatan manusia. Ilustrasi. Seperti misalnya, ketika Kapolda ingin melihat kinerja anggotanya, lalu ia menyamar sebagai supir angkot. Ketika dia menjadi supir angkot tentu atribut kepolisiannya akan dia sembunyikan dan dia berperilaku seperti supir angkot benaran. Oleh karena itu, Allah menjadi manusia bukan untuk menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Orang yang bertanya, di mana Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah, sedangkan ia menjadi manusia adalah untuk mati sebagai kurban keselamatan, sehingga pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 172 disebut, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, artinya Isa tidak enggan merendahkan diri menjadi seorang manusia. Di ayat sebelumnya, Quran Surah An-Nisa ayat 171 sudah dijelaskan bahwa Isa atau Yesus adalah firman Allah, seorang laki-laki yang berasal dari roh Allah. Allah, firman-Nya dan roh-Nya bukan tiga Tuhan, tetapi satu yaitu Tuhan yang Maha Esa, artinya Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Walaupun Al-Masih menjadi seorang hamba tetapi di kalimat berikutnya juga dikatakan supaya tidak enggan menyembah Al-Masih, barang siapa yang enggan dari menyembahnya, dan menyombongkan diri dan seterusnya, Quran Surah An-Nisa ayat 172, kalimat kedua. Kata gantinya, pada kata menyembahnya adalah kata ganti untuk Al-Masih, sebab dialah yang sedang diberitakan di Surah An-Nisa ayat 172 ini. Selanjutnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 173 kalimat kedua, memperjelas tentang orang-orang yang enggan menyembah dan menyombongkan diri pada ayat 172 sebelumnya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka, dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain daripada Allah. Dari Quran Surah An-Nisa ayat 171-173 ini sudah memberikan informasi bahwa Al-Masih itu sesungguhnya adalah Tuhan tetapi ia merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Allah menjadi manusia yang bernama Yesus bukan untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi sebaliknya, yaitu merendahkan dirinya untuk melakukan misi penyelamatan umatnya dari siksaan neraka. Bahkan dalam proses menjadi seorang kurban, ia harus rela dihina, diolok-olok bahkan disalibkan oleh mereka yang membencinya. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Yohanes 5 ayat 41. Yesus berkata, Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebagai kurban keselamatan manusia, segala kutuk dosa akan ditimpakan kepadanya, Yesus akan menderita, dihina dan dibunuh. Matius 17 ayat 12, Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Markus 9 ayat 12, jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya,
bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Lukas 18 ayat 32-33. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Untuk tujuan itu, bagaimana logikanya Yesus akan menunjukkan dirinya adalah Tuhan? Bukankah rencananya akan gagal jika semua orang mengerti bahwa dia adalah Tuhan? Supaya tujuan Tuhan dalam melaksanakan darah perjanjian dapat berjalan sesuai dengan rencananya, tentu Yesus akan merahasiakan siapa jati dirinya kepada orang banyak. Jika tidak dirahasiakan, tentu umat Israel akan tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan penyaliban pun tidak akan terjadi. Beberapa ayat yang mengatakan Yesus merahasiakan dirinya ke banyak orang. Matius 17 ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Untuk mengetahui isinya yang lengkap, silakan baca Matius 17 ayat 1-9. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Untuk mengetahui isinya yang lengkap, silakan baca Matius 16 ayat 13-20. Markus 3 ayat 12, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Untuk mengetahui isinya yang lengkap, silakan baca Markus 3 ayat 10-12. Markus 8 ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Untuk mengetahui isinya yang lengkap, silakan baca Markus 8 ayat 29-30. Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Untuk mengetahui isinya yang lengkap, silakan baca Lukas 4 ayat 40-41. Dan lain-lain. Jadi sangat jelas ketika Allah menjadi manusia yaitu Yesus bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan dan minta disembah. Bahkan Yesus sendiri merahasiakan dirinya ke banyak orang bahwa ia adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Jati diri Yesus dibuka sejelas-jelasnya bahwa ia adalah Tuhan adalah ketika ia sudah bangkit dari antara orang mati.